Banten Bu RT. Waktu dipasang ini pingsan ya. Sempat tidur menghebohkan. Saya ngatur jajak. Iya makanya di puskesmas, bapak teh upatian ya. Kami pada terus terang ya, terus kenal di luar ayah Pak Dokter Gali, Pak Aceh mungkin. Nggak budaya mbak dia ya? Mohon wilayahnya. Gitulah, kapal yang apa begitu pilih saya sudah nama lah, saya langsung dapat ke sana. Saya rencana nama. Putra deh, terus persiapan badai KRSAS. Mohon persiapan untuk sadayanya baca, mohon. Bapak Allah lah. Mohon, mohon. Kami juga mengucapkan terima kasih dari warga RT 1 ya, RT 10 khususnya. Ini bentuk kepedulian kami adalah kita Allah. Panggil dia suaminya. Kamu coba. Selamat siang dok. Ya, selamat siang. Iya dok, saya dengar informasi bahwa ada kejadian meninggal dunia anak umur 11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Cipedes. Dan ini berkaitan dengan maraknya gagal ginjal akut. Apakah menurut dokter itu ada indikasi ke arah apa dok? Bisa dijelaskan secara terperinci dok? Ya, memang hari ini masuk dari Rumah Sakit Dr. Soekarjo laporan tentang satu kasus penyakit yang memang kebetulan diderita oleh satu orang anak warga wilayah kerja Puskesmas Cipedes berusia 11 bulan. Nah, memang sebelumnya disampaikan hasil tadi saya investigasi ke lapangan, wawancara di lapangan, baik itu dengan pihak RSUD maupun dengan Puskesmas disertai dengan bagian memang ada kejadian laporan ke Dinas Kesehatan yang masuk dari Rumah Sakit Dr. Soekarjo berkenaan dengan adanya pasien seorang anak berusia 11 bulan yang tinggal di wilayah Cipedes yang masuk ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo itu pada tanggal 28. Nah, sebelumnya anak ini tanggal 26 ini memeriksa diri ke Puskesmas. Kemudian 2 hari kemudian tanggal 28 itu keluarganya bersama dengan tetangganya memeriksakan diri kembali ke Puskesmas. Kemudian disarankan untuk segera dirujuk ke RSUD dengan tanda dan gejala yang memang harus dirujuk saat itu juga. Dan kemudian dari hasil pemeriksaan di rumah sakit didapatkan hasil pemeriksaan memang kadar ureumnya cukup tinggi dan ini mengindikasikan adanya gangguan pada ginjal. Kemudian juga ada tanda yang menunjukkan adanya infeksi dan peradangan yang cukup tinggi dan kemudian juga adanya gangguan faal hatinya. Dari pemeriksaan itu kemudian dan disertai pemeriksaan fisik lainnya, dokter kami yang ada di Rumah Sakit Dr. Soekarjo menyatakan memang ini probable untuk akut kidney injury atau gangguan ginjal akut non spesifik. Nah, ini sudah hasil diagnosa dari dokter itu seperti itu, adanya bahwa ini ada
sangat mungkin untuk AKI. Kemudian juga kami coba menelusuri dengan tim dari Puskesmas, tim dari Dinas Kesehatan menelusuri penggunaan obat yang pernah digunakan, dan ternyata dari hasil penelusuran kami mengenai penggunaan obat yang pernah dipakai dan juga yang sedang dipakai oleh pasien tersebut tidak termasuk yang dilarang, bahkan masuk ke daftar 133 obat yang diizinkan. Dan mungkin memang atas kehendak yang maha kuasa, pasien tersebut pada akhirnya meninggal pagi hari ini, dan rencananya sebetulnya setelah terdiagnosa probable AKI kemarin sore itu, kemudian direncanakan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Namun keluarga baru siap menyatakan kesiapan untuk dirujuk tadi pagi. Namun takdir berkata lain bahwa pagi ini anak tersebut meninggal dunia, dan kami juga tadi langsung kembali mengadakan pengecekan ke Puskesmas, kemudian juga termasuk ke rumah, sekalian wawancara dengan keluarga dan tetangga, dan juga sekalian kami takziah tadi ke rumah duka. Iya dok, apa langkah selanjutnya dok? Dinas Kesehatan mengambil sikap supaya terdeteksi dini agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dok? Ya, perlu kami tambahkan bahwa akut kidney injury ini harus kita pahami bersama bahwa penggunaan obat sirup bukan satu-satunya yang menjadi penyebab. AKI ini bisa disebabkan oleh hal lain, misalkan inflamasi yang sangat hebat, peradangan yang sangat hebat, bisa juga kemungkinan menimbulkan akut kidney injury ini. Dan ini perlu kami sampaikan bahwa obat-obatan sirup itu yang memang terkontaminasi, atau apabila ada obat sirup yang terkontaminasi ini bukan zat aktifnya, tapi zat pelarut atau pengikatnya saja yang mungkin terkontaminasi. Tapi untuk kasus ini pada anak ini yang meninggal pagi ini, ya alhamdulillah tadi kita sudah cek, ternyata seluruh obatnya yang dipergunakan itu termasuk di dalam obat yang diizinkan untuk dipergunakan. Kemudian saran kami kepada masyarakat untuk tetap apabila ada yang sakit, untuk tetap menggunakan fasilitas kesehatan terdekat, atau untuk tetap memeriksakan diri, berobat ke fasilitas kesehatan terdekat atau kepada tenaga kesehatan dan dokter setempat yang terdekat. Jangan ragu untuk menggunakan fasilitas kesehatan, dan gunakanlah obat-obatan dengan bijak, sesuai dengan petunjuk dokter, sesuai dengan arahan dokter, dan jangan membeli obat sembarangan. Sekali lagi dimohon masyarakat untuk bisa tetap tenang. Pengawasan untuk obat-obatan yang memang berbahaya ini sejak beberapa hari yang lalu kita sudah hentikan, dan kita juga sudah melakukan sidak. Ke depan kita akan akan terus perketat mengenai peredaran obat, mana yang boleh, mana yang tidak, dan kita akan selalu bekerja sama dengan beberapa stakeholder, khususnya apotek, BBM, Ikatan Sarjana Apoteker, Nakes, dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama membantu pengawasan dan peredaran obat ini. Kemudian juga untuk tidak meresepkan atau tidak mengeluarkan obat yang belum diizinkan untuk diedarkan kembali. Juga bahkan 3-4 hari yang lalu kita baru mengadakan sidak gabungan bersama dengan dari Polri atau kepolisian. Kita juga disertai dengan BPOM, kita disertai dengan Ikatan Sarjana Apotek. Kita baru mengunjungi PBF, Pedagang Besar Farmasi, kemudian beberapa apotek dan toko obat, untuk kita mengawasi, mengontrol apakah mereka sudah menjalankan pengawasan dan pengendalian obat, penjualan obat, apakah sudah sesuai aturan dan tidak, apakah sudah melakukan pemisahan, dan alhamdulillah mereka sudah tidak mengedarkan obat-obat sirup yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga dengan Puskesmas
Tentu sosialisasi di tingkat masyarakat kita akan lakukan, apakah itu nanti lewat pertemuan-pertemuan yang khusus atau lewat pertemuan yang memang sudah melembaga di puskesmas, apakah itu lewat lokakarya bulanan atau lokwin yang memang sudah biasa diselenggarakan di puskesmas untuk kembali menyampaikan kewaspadaan terkait dengan penggunaan obat-obatan yang berbahaya ini. Ya. Terima kasih dok atas waktunya dok.